Oke, baik. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novan Arfedex Rahman dengan NRP 3120522003 dari kelas 2 D3 IT Benz PS3U sebenarnya. Jadi di sini saya izin mempresentasikan mengenai definisi dan cara menemukan sebuah masalah atau dalam sebuah penelitian. Permasalahan. Jadi, permasalahan ini merupakan bagian penting dalam sebuah riset atau penelitian. Jadi, dengan adanya permasalahan, kita dapat menentukan tujuan dari sebuah penelitian. Terus yang kedua, dengan permasalahan kita dapat mengarahkan pada suatu teknik pemecahan masalah atau solusi. Yang ketiga, jika permasalahan tidak dapat ditentukan dengan baik, maka hasil penelitian bisa dikatakan memberikan informasi yang kurang bermanfaat. Oke, next. Uh, Oke, lupa tadi tidak dijalankan. Ya, kita lanjut ya permasalahan. Di dalam suatu struktur kerangka penelitian, permasalahan itu diletakkan setelah fenomena. Artinya, uh, dalam sebuah riset itu permasalahan itu apa namanya bersifat real ya atau nyata. Jadi kejadian yang terjadi secara nyata. Terus yang yaitu permasalahan merupakan nyawa dari sebuah penelitian. Dengan adanya permasalahan kita dapat apa namanya menentukan ya, sebuah tujuan dari penelitian tersebut dan mengenai suatu pemecahan masalahnya. Penelitian itu dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Nah, jadi di dalam sebuah penelitian itu terdapat permasalahan yang harus kita pecahkan atau kita kasih solusi gitu. Yang selanjutnya itu definisi masalah. Masalah merupakan sesuatu yang harus diselesaikan atau diatasi. Jadi contohnya seperti ini ya. Masalah ekonomi Indonesia. Jadi eh, mau tidak mau masalah ini harus kita pikirkan, harus kita atasi. Jadi seperti itu ya. Karena ini merupakan sebuah problem. Terus yang selanjutnya itu secara umum, masalah dalam kehidupan ini akan selalu muncul. Masalah itu lahir dari ketidakpastian. Dari ketidakpastian ini timbul kemungkinan-kemungkinan yang mana orang itu eh, beranggapan mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Jadi dibutuhkan sebuah metode yang untuk memecahkan sebuah kemungkinan tersebut. Pada intinya, masalah dapat ditemukan ketika sesuatu itu membutuhkan pemecahan. Nah, ini ya. Tadi ya sudah saya jelaskan yaitu di dalam sebuah permasalahan kita harus menentukan atau memecahkan sebuah permasalahan tersebut atau masalah dapat berbeda-beda tergantung situasi, kondisi, karakteristik, cara pandang dan lain-lain. Terkadang kan setiap orang itu beda cara pandangnya atau perspektif cara menanggapi permasalahan tersebut. Suatu masalah memerlukan solusi yang dapat memberikan manfaat. Masalah harus memiliki unsur mengarahkan, bukan sembarang kita membuat jalan sendiri untuk memecahkannya. Jadi kita memerlukan sebuah apa ya namanya observasi dulu. Oh ini loh permasalahannya. Lalu kita bagaimana cara membuat solusinya, solusi dalam masalah tersebut. Lalu kemudian menemukan masalah. Kekuatan sebuah permasalahan berada pada inti manfaatnya, bukan merupakan angan-angan. Jadi
di dalam permasalahan ini kita tidak eh, hanya berpikir, tidak apa ya, tidak berpikir secara perkiraan saja, angan-angan seperti itu ya. Jadi nyata emang permasalahan itu terjadi dari fenomena yang nyata. Terkadang sebuah permasalahan yang diteliti terkesan dipaksakan untuk menjadi sebuah masalah riset. Jadi contohnya seperti ini. Misal ada suatu kejadian ya, ada seseorang jatuh dari sepeda motor karena akibatnya itu tidak menggunakan remnya. Jadi pengendara itu lupa menggunakan rem. Nah itu seseorang orang lain itu menganggap ini masalah. Tapi terkadang kita menganggap itu bukan sebuah masalah karena apa namanya, itu sudah ada solusinya, yaitu kan sudah terdapat remnya. Jadi permasalahannya itu kenapa orang itu tidak menggunakan rem tersebut, seperti itu. Nah, dari situ kan ada timbul perspektif yang berbeda. Nah, dari sini kita menimbulkan sebuah permasalahan. Lalu selanjutnya itu kita bisa menemukan sumber permasalahan dari diri sendiri, diri orang lain, fenomena di masyarakat, kejadian yang ada di dalam masyarakat, terus terus ya riset terdahulu dan lain-lain. Ada kalanya kita juga menemukan dari imajinasi kita sendiri. Namun semua itu perlu ada polanya. Perlu ada unsur yang mengarahkan kita pada upaya pemecahannya atau sebuah solusi. Itu. Jadi intinya itu di dalam sebuah penelitian itu terdapat permasalahan yang akan dibahas dan diselesaikan secara apa namanya, secara baik, secara rinci lah, untuk mendapatkan sebuah solusi. Itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.